mempunyai modal yang lebih besar gitu, Bung. Akhir di sana tidak bisa kita ini, Bung, menjadi tolak ukur bahwasanya pemimpin yang memiliki modal yang besar itu mampu untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Iya. Kita hari ini akan menanyakan, berdialog santai dengan seorang Bung Sepriwandi mengenai tentang money politik gitu. Bagaimana kita menangkas money politik? Proses demokrasi. Ya. Nah, demokrasi pada dasarnya memang pernah terjadi yang namanya money politik. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh pasangan calon untuk memenangkan dirinya. Nah, jadi yang menjadi tolak ukur di dalam sebuah demokrasi itu wajar-wajar saja. Yang paling kita tekankan di sini adalah bagaimana cara menghindari itu. Kita sebagai masyarakat yang memilih pasangan calon, kita yang menilai siapakah orang yang mampu atau tidaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kecerdasan dari seorang pemilih. Jadi pemilih ini juga harus cerdas dalam menentukan siapa pemimpin yang terbaik. Nah, siapa pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ya, justru itu, kalau kita berpikir dari masyarakat ini, siapa yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat? Tentu pemimpin yang mempunyai modal yang lebih besar gitu, Bung. Akhir di sana tidak bisa kita Bung, menjadi tolak ukur bahwasanya pemimpin yang memiliki modal yang besar itu mampu untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Iya, ini masalahnya gini, Bung. Kita mengatasi isu tentang money politik kepada masyarakat. Money politik ini tidak terjadi pada pemilihan kepala daerah di pesisir selatan ini, Bung. Sedangkan di konsep masyarakat itu sendiri, Bung, kalau kandidat itu tidak mempunyai uang, itu enggan suatu masyarakat untuk menghadiri acara-acara yang acara kampanye dari kandidat tersebut, Bung. Di dalam model kepemimpinan, model kepemimpinan seseorang itu tidak pernah dibahasakan kekayaan adalah menjadi tolak ukur bahwasanya dia mampu menjadi seorang pemimpin. Tapi yang menjadi tolak ukur itu adalah yang pertama itu adalah kemampuannya, apakah dia mampu menjadi pemimpin atau tidak. Yang kedua adalah kecerdasannya, cerdas dalam berpikir, cerdas dalam bertindak. Kemudian kejujurannya, apakah pemimpin itu jujur atau tidak. Nah, kemudian pertama kita bentuk sekarang ini adalah bagaimana membentuk pemilih cerdas di dalam pilkada ini. Cerdas ini dalam artian mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat, mana yang tidak. Gitu. Ada satu lagi, kalau seandainya money politik itu tetap terjadi di masyarakat, nah kita sebagai sebagai anak muda, anak yang mengetahui terkait dengan perkembangan zaman, artinya kita juga harus bisa memberi pencerahan, minimal mendoktrin masyarakat. Kalau seandainya terjadi money politik, ya silahkan masyarakat ambil uangnya, kemudian pilihlah orang-orang yang seharusnya mampu terkait itu. Jadi ketika uangnya tidak ambil kan kita nggak tahu apakah kita memang tetap milih dia atau tidak. Silakan ambil, nggak ada masalah. Ada juga pasangan kandidat itu sudah terang-terangan memberikan uang kepada masyarakat. Itu salah. Ini tidak ada tindakan sebenarnya yang bagus, Bung. Seharusnya kalau seandainya kita seorang pemimpin, calon pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinan yang ada di kabupaten ini, ya seharusnya kita memberi contoh. Ini loh kepemimpinan saya, ini loh cara berdemokrasi saya. Ya berdemokrasi yang baik. Pemimpin yang modalnya itu minim, terus dia hadir mau bikin acara, niatnya baik nih, tetapi masyarakat itu tidak menghadiri. Itulah ada uangnya itu yang namanya namanya pemimpin artinya mampu untuk mempengaruhi masyarakat. Kalau seandainya kita mau jadi pemimpin, ini uang sudah kurang, yang namanya kemampuan kepemimpinan juga udah kurang, otomatis udah kalah kita, udah pasti kalah. Yang namanya pemimpin itu memang harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kalau seandainya dia tidak punya uang, ya otomatis harus menonjolkan apa yang harus ditonjolkan gitu. Kita juga enggak itu
dasarnya jalan, pola ya. pikir yang masuk itu. Ini tidak, Bung. Banyak itu teori-teori yang mengatakan money politik itu masyarakat bodoh berpikir kayak gini. Bukan begitu sebenarnya ya, Bung. Ya bukan. Seandainya ya, Bung, Ya. ada pemimpin yang menawarkan uang, berarti kita Silakan silakan ambil ambil uangnya, uangnya. ambil Itu aja uangnya. kunci ya. Ya, itulah dari pernyataan Triwandi tadi. Seandainya ada para kandidat yang menawarkan uang dalam berpolitik untuk memilih kepala daerah, ya kita sah-sah saja untuk mengambil uangnya. Tidak berdosa ya, Bung? Tidak berdosa. Tidak berdosa Karena itu dia bentuk memberi. dari pemberian. Iya, ya kan? Iya, iya. Pemberian. Itu adalah bentuk dari pemberian untuk kandidat, ya kita sah-sah aja mengambilnya. Dan untuk cara memilihnya Tapi pada dasarnya kembali lagi sama kita, apakah dia bagus atau tidak. Kalau seandainya bagus silakan pilih, tapi kalau tidak ya kita berhak untuk milih yang lain. Iya. Nah. Jadi begitulah tipnya ya, Bung, untuk mengatasi yang namanya money politik. Iya, kita supaya kampok itu para kandidat yang menggunakan uang, masyarakat emang harus kayak gitu. Ambil saja, Bu. Pak, ambil saja uangnya. Ya, begitu ya, Bung? Iya, benar, Oke, benar, itulah benar. dialog santai kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bung Sapriwandi ada manfaatnya bagi kita semua. Dan ini bukan untuk sekedar eksistensi ya, Bung. Ya, bukan, Tapi ini bukan. adalah kami juga dalam keadaan belajar untuk Sebenarnya kita mengenai- memberi yang namanya pencerahan sama masyarakat agar masyarakat bukan itu berarti mampu. kita lebih pintar dari masyarakat ya, bukan. Bung. Tetapi ini adalah kita mengisi kekosongan waktu kita untuk menghasilkan dialog-dialog yang Iya. positif gitu ya. Kalau seandainya ini merupakan positif yang baik, silakan menjadi pelajaran. Iya. Seperti itu. Everybody fucking jump!